4 ide bisnis di dunia kopi dengan modal ringan. Kopi ternyata tak hanya sebatas minuman nikmat yang ujung-ujungnya dijadikan hobi. Kini, sudah banyak pecinta kopi yang menjadikan hobinya lahan empuk untuk menambah penghasilan. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Banyak orang yang sukses yang memulai usahanya melalui hobi. Oleh karena itu, dengan merebaknya industri kopi akhir-akhir ini, banyak yang awalnya hanya peminum kopi yang lama-lama tertarik menjalankan bisnis di dunia kopi. Sayangnya banyak yang merasa kalah sebelum berperang dikarenakan tersandung modal yang besar. Padahal andai saja kalian tahu bahwa untuk memulai bisnis di dunia kopi tak melulu harus mengeluarkan modal yang besar, namun jeli melihat peluang. Mau tahu 4 ide berbisnis di dunia kopi tanpa modal yang melilit pinggang? Berikut beberapa bisnis tersebut. Berbisnis cold brew. Tren cold brew atau kopi seduh dingin yang sekarang sedang marak-maraknya bisa kamu manfaatkan dengan membuat brand cold brew kamu sendiri. Tak perlu kafe atau kedai kopi besar, yang kamu perlukan adalah kepiawaian menjual melalui social media marketing yang sungguh sangat efektif. Modalnya, kamu hanya memerlukan sebuah alat seduh dingin yang harganya mulai dari 200 ribuan, seperti Hario Mizudashi Coffee Pot, hingga jutaan, Dutch Lab. Ada beberapa alat pembuat cold brew or cold drip yang bisa kamu pilih sesuai kantong dan kebutuhan. Beberapa pengusaha cold brew bahkan menggunakan alat seduh manual pour over untuk meracik kopinya. Selain alat seduhnya, kamu juga harus melakukan eksperimen dengan beberapa biji kopi yang sesuai dengan brand cold brew kamu. Untuk urusan ini disarankan bertanya pada sang ahli. Jangan lupa pikirkan botol dan kemasan menarik agar daya tarik masyarakat untuk membeli menjadi semakin kuat. Bagaimana? Bisnis ini sama sekali tak membutuhkan modal besar loh. Penjual biji kopi. Untuk bisnis yang satu ini sangat memungkinkan untuk tidak mengeluarkan modal sama sekali. Yang kamu butuhkan hanyalah koneksi dengan roaster, pabrik kopi dan petani kopi. Apa yang kamu perlukan? Yang kamu perlukan hanyalah menjual kembali biji-biji kopi dari mereka ke berbagai orang, bisa ke coffee shop atau perorangan. Tentunya kamu akan mendapatkan untung yang lumayan karena kamu membeli bijinya dengan harga yang lebih murah dari tangan pertama. Sebelum menjual, yang kamu perlukan adalah ketelitian memilih biji mana yang terbaik dan layak jual. Jika memungkinkan, kamu bisa saja merebrat kembali biji-biji kopi ini dengan brand kamu sendiri. Dengan begini kamu dengan mudah memiliki usaha jual beli biji kopi dengan modal yang tentu saja ringan. Kedai kopi manual. Meskipun sederhana, bukan berarti kedai kopi yang akan kamu bangun ini tak berkualitas. Kedai kopi tak melulu soal mesin espresso mahal, sofa-sofa mewah, dan sebuah tempat fancy yang modalnya ratusan juta rupiah. Jika kamu benar-benar berniat membuat kedai kopi yang berkualitas, kamu bisa membuat konsep kedai kopi dengan alat seduh manual. Semua alat-alat kopi yang akan kamu gunakan di kedai kopimu harganya tak ada yang mencekik leher. Untuk menghasilkan espresso, kamu bisa membeli Rockpresso atau Bellman sebagai penggantinya. Tak memerlukan listrik, bukan? Selain itu, sediakanlah manual brew lengkap seperti V60, Chemex, Aeropress dan lain-lain. Kamu juga tak perlu menjual menu makanan berat karena kedai kopimu benar-benar dikhususkan untuk menu kopi layaknya coffee shop specialty. Siapa bilang membangun kedai kopi itu melulu mahal? Coffee truck atau gerobak kopi. Di Indonesia sepertinya masih jarang gerobak kopi atau istilah kerennya coffee truck yang menjajakan kopi dengan berkeliling dan nongkrong di pinggir jalan. Di luar negeri sendiri, khususnya Eropa, Amerika dan Australia, hal ini adalah hal yang lumrah. Kamu bisa memulai bisnis ini dengan modal ringan. Pertama, tentukan dahulu menu kopi apa saja yang ingin kamu jual. Apakah hanya cold brew atau minuman kopi panas lainnya? Jika sudah kamu tentukan, saatnya membuat gerobak yang bisa dikemudikan dengan motor ataupun sepeda. Buatlah desain yang semenarik mungkin dan terlihat mencolok dari kejauhan. Bisa dipastikan bisnis coffee truck ini akan sangat menarik karena pelakunya masih sedikit. Kopi telah tumbuh di warung-warung kopi kaki lima sedari dulu. Kopi adalah minuman rakyat, segala lapisan sosial dalam kopi semuanya menyatu dalam cangkir-cangkir kenikmatan. Jika para orang tua kita gemar ngopi sembari nongkrong di warung kopi pinggir jalan, maka tak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan hal yang sama meski dengan metode seduh dan gaya yang berbeda. Tak hanya coffee shop berpendingin dengan kursi-kursi empuk yang menjadi tujuan penikmat kopi menikmati kopi berkualitas. Coffee specialty kopi dari gelombang ketiga, kedai kopi kaki lima atau populer dengan sebutan street coffee shop pun kini menjadi alternatif bisnis buat mereka yang ingin merangkul komuniti pecinta kopi di mana saja berada dalam segala lapis kelas sosial.
Di Indonesia sendiri kedai kopi kaki lima specialty mulai merebak dan tumbuh dengan suburnya yang setahu saya saja ada 2 kota yang mengusung bisnis ini seperti Denpasar ada BC Street Cafe dan di Padang ada Momento yang menggunakan Rockpresso sebagai alat penghasil kopi nyatak memerlukan listrik. 2 kedai kopi kaki lima ini cukup menarik perhatian penikmat third wave coffee. Mungkin masih banyak street coffee shop lainnya yang tidak terdeteksi kami tapi hal ini terbukti bahwa kedai kopi kaki lima yang mengusung kualitas dan lebih dari sekedar kopi tubruk semata telah dilirik di Indonesia. Lalu apa keuntungan yang bisa didapatkan jika kamu memilih usaha street coffee shop ini? Berikut beberapa jawabannya. Modalnya lebih kecil namanya juga kaki lima sudah tentu modal untuk sewa atau membeli bangunan kafe bisa diminimalisir. Kaki lima bisa berada di pinggir jalan berupa mobil gerobak motor atau kios kecil yang bisa dibongkar pasang juga karena berada di pinggir jalan kamu tak memerlukan mesin espresso dengan tegangan listrik yang kuat cukup dengan berinvestasi dengan espresso maker manual seperti Rockpresso Bellman atau The Little Guy. Harga alat-alat kopi ini jelas lebih murah tapi jika memiliki modal sedikit besar boleh juga menginvestasi mesin espresso one boiler untuk kedai kopi kaki lima kamu. Kedai kopi seduh manual karena berada di kaki lima kamu bisa saja membuat konsep kedai kopi kaki limamu khusus manual brew. Alasannya sederhana manual brew methods tidak membutuhkan tenaga listrik. Lebih besar dari alat-alat seduh manualnya juga berada di kisaran harga yang masih terjangkau. Selain itu, kedai kopi khusus seduh manual masih sedikit di Indonesia. Bahkan siapa tahu kamu menjadi kedai kopi manual brew pertama di kotamu. Tidak ribet. Membuka sebuah coffee shop diperlukan perencanaan matang dan realisasi yang panjang. Tak hanya masalah modal, konsep, interior, pemilihan mesin, barista dan hal-hal kecil lainnya yang sungguh ribet. Kedai kopi kaki lima tentu memerlukan perencanaan juga, hanya saja tidak seribet coffee shop lain pada umumnya. Kamu tidak memerlukan interior, tidak memerlukan banyak pekerja, tidak memerlukan dapur dan remeh-temeh lainnya karena kedai kopi ini konsepnya sederhana saja. Mobile. Jika kamu memilih konsep kedai kopi kaki lima seperti car coffee, coffee truck atau bicycle coffee, maka kamu dengan mudah bisa berkeliling kemana saja. Di mana keramaian berada, di situ kamu bisa menjual kopi kamu. Juga kamu bisa menjangkau banyak tempat dan mengantarkan langsung kopimu kepada pelanggan setiamu. Nah, setelah membaca ini kira-kira masih ragu nggak membuka bisnis kedai kopi kaki lima? Meski berada di jalan, bisnis ini tak kalah keren dari kedai kopi biasa yang sudah ada. Setiap bisnis pasti perlu modal. Eits, belum tentu. Karena 4 bisnis kopi yang satu ini bisa kamu lakukan tanpa modal uang sama sekali. Banyak pebisnis yang melirik industri sebagai lahan bisnis. Tapi rata-rata mereka terbentur modal yang, katanya, memerlukan jumlah yang sangat besar. Padahal jika cermat, bisnis di industri kopi bisa dilakukan tanpa mengeluarkan rupiah sama sekali. Mau tahu bagaimana memulai usaha di industri kopi tanpa modal? Berikut 4 ide yang bisa menginspirasi kamu. Sosial media strategis. Hobi menghabiskan waktu banyak di Instagram, Facebook dan sosial media platform lainnya. Kenapa tidak menggunakan hobi kamu ini untuk mengelola sosial media sebuah kafe atau perusahaan kopi? Banyak dari perusahaan dan kedai kopi yang membutuhkan jasa sosial media admin atau sosial media strategis. Kamu bisa berbisnis menggunakan jasa teman-teman kamu dan membentuk agensi dan memasukkan proposal ke perusahaan kopi. Keahlian berkomunikasi, menulis dan fotografi diperlukan di sini. Online marketing sekarang sedang berkembang pesat. Banyak yang memerlukan jasa ahli dan spesialis untuk menggeluti bidang ini, termasuk industri kopi. Reseller alat-alat kopi. Buat kamu yang tertarik dalam dunia bisnis jual beli tanpa modal. Kenapa tidak memanfaatkan minat kamu untuk menjadi reseller alat-alat kopi? Belum banyak penjual alat-alat kopi yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan pasarnya kita tahu besar sekali. Di setiap kota di Indonesia bisa dipastikan telah ada coffee shop, dan selama ini mereka hanya membeli dari perusahaan lain di luar kotanya. Kamu bisa mengambil peran besar dengan menjadi reseller alat-alat kopi yang tentunya akan membantu kedai-kedai kopi yang ada di kotamu. Kofitografi. Punya bakat fotografi dan suka mengabadikan foto-foto tentang kopi. Jasa kamu sungguh dibutuhkan di dalam industri kopi. Tidak semua orang memiliki mata yang jeli dalam melihat keindahan kopi dan seluk-beluknya. Kamu bisa menjadi fotografer khusus kopi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan kopi serta kedai-kedai kopi. Selain itu, kamu bisa menjual hasil foto kamu di media seperti Shutterstock, Getty Images dan lain-lain jika hasil foto kamu benar-benar bagus. Bagaimana? Tertarik, bukan? Distributor biji kopi.
Bermodalkan kepercayaan petani dan produsen kopi, kamu bisa menjadi distributor biji kopi dan memasarkan green bean atau roast bean ke berbagai pasar antara lain kedai-kedai kopi, warung di pasar hingga konsumen perorangan. Menjadi distributor handal mengajarkan kamu lebih jeli dalam melihat biji kopi terbaik mana yang layak dijual. Kamu juga bisa menemukan beragam single origin eksotik dari perburuan kamu ke berbagai perkebunan kopi yang mungkin belum diketahui banyak orang. Kira-kira apa lagi yang bisnis di bidang kopi yang tanpa modal?